Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan lagi pelajaran kita. Masih tema kita ibadah. Kali ini yang kita akan pelajari adalah ibadahnya umat pilihan Tuhan Israel. Ya, Israel, bangsa yang secara jasmani keturunan Abraham. Ya. Kita belajar ibadah atau penyembahan atau worship yang artinya bow down, tersungkur, sujud, ya. Kita sudah pelajari sejauh ini yang udah yang kelima, berarti sudah 4 kali kita bahas bahwa intinya ibadah atau penyembahan atau worship itu ada 2 aspek. Yang aspek yang vertikalnya kita bilang itu adalah relationship. Bagaimana hubungan si penyembah itu kepada Tuhan. Yang kedua, aspek ritual. Ritual ini tergantung daripada dispensasinya. Kita sudah lihat dispensasi Adam, Kain dan Habel. Ritualnya itu, karena Kain itu petani, ya dia mempersembahkan hasil tani. Kalau Habel itu karena peternak, dia mempersembahkan korban bakaran kambing domba, ya. Kemudian kita sudah bahas mengenai Nuh, ya. Nuh juga, dispensasi Nuh ini juga dia mempersembahkan korban bakaran juga, ya. Demikian Abraham, dia mempersembahkan ada 1/10 dari rampasannya sebagai ritualnya itu yang terutama ritualnya Abraham ini dia mempersembahkan Ishak sebagaimana yang Tuhan minta, walaupun dia akhirnya diganti oleh kambing domba. Nah, ini sekarang kita mau masuk dispensasi Musa, ya. Supaya kita tahu nanti, langsung hari ini juga kita coba terapkan ini ke dispensasi gereja. Setelah zaman Musa ini, dispensasi Musa, berhentinya semua ini perjanjian lama ini di Yohanes Pembaptis. Baru datang Yesus memberitakan kerajaan. Barangkali lebih cocok dispensasi kerajaannya, tapi kalau ini saat ini gereja dulu lah, ya, karena kerajaan itu sudah datang, sedang datang, dan akan datang, ya. Jadi saya menamakan ini dispensasi gereja, atau barangkali lebih tepat dispensasi pemenang, karena gereja sudah jatuh, ya. Oke, kita lihat dulu Israel ini, ya. Nah, jadi tapi kita simpulkan dulu tadi yang aspek ritual relationship-nya. Tuhan meminta iman. Dalam setiap dispensasi Tuhan minta iman. Karena Habel itu berkenan persembahannya karena imannya, ya. Ibrani pasal 11, persembahan Habel itu lebih baik karena imannya, karena relationship-nya, karena orangnya, ya, dengan Tuhan tuh punya hubungan, ya. Begitu juga Nuh, dia seorang yang mendapat kasih karunia Tuhan, seorang beriman. Demikian Abraham, bapak orang beriman. Semuanya di tiap dispensasi Tuhan selalu minta iman. Hanya ritualnya itu mengekspresikan imannya itu tergantung hukum yang berlaku pada waktu itu. Karena dispensasi itu artinya cara Tuhan memperlakukan umatnya pada periode tertentu. Nah, sekarang kita lihat, ya. Musa ini yang paling kacau ini karena ini dimasukin ke dalam ritualnya, ya, ke dalam perjanjian baru, gereja. Hukum-hukumnya juga masuk, tapi yang enak dong, hukum perpuluhan, ya, ambil duit dari umat Tuhan, buat denominasi itu kan, hukum buah sulung, ini lebih gila lagi. Oke, ya, jadi ini harus jelas dulu. Dispensasi Musa itu adalah perjanjian lama, perjanjian yang diikat antara Yahweh dengan bangsa Israel di perantara oleh Musa di Gunung Sinai 1500 tahun sebelum Yesus datang kurang lebih. Ketika Yesus datang, ini dispensasi gereja, bikin juga perjanjian. Malam terakhir itu Yesus itu bikin perjanjian, ya, perjanjian baru. Nanti kita akan lihat itu. Suatu perjanjian antara El Elyon, karena Yesus itu anak the Most High God, ya. The Most High God istilahnya Ibrani itu El Elyon. El itu strong one, ya. Elyon itu tinggi, yang paling tinggi lah, ya. Itu soalnya Yesus bilang segala otoritas di surga di bumi sudah diberikan kepadaku. Jadi sudah mati bangkit, ya, karena dia
pewaris daripada El Elyon, the Most High God. Jadi perjanjian baru adalah perjanjian antara El Elyon dengan umat yang percaya kepada Yesus, umat pilihan Tuhan. Ya, hukumnya nanti kita lihat, bukan hukum. Kalau yang sini ada hukumnya, di sini ada hukumnya juga. Ini hukum roh ya, ini hukum Taurat. Nanti dulu ya, sebentar ya, kita lihat pelan-pelan dulu. Perjanjian dulu kita masuk ya. Perjanjiannya dulu ya. Kalau kita mau tahu ibadah orang Israel, ya kita harus lihat perjanjiannya. Jangan hanya hukum Taurat aturannya doang. Nah, ini kadang-kadang orang menafsirkan hukum Taurat nanti dibandingkan lagi dengan kasih karunia di dalam diskusi gereja. Karena ada ayat itu, Yohanes 1 itu. Ya, hukum Taurat datang oleh Musa, kasih karunia kebenaran datang oleh Yesus. Itu bukan berarti sedang membandingkan atau meremehkan perjanjian lama dibanding perjanjian baru, walaupun itu better, lebih bagus ya, karena ini lebih spiritual lah ya, ini kan simbol. Tapi bukan berarti harus dibanding-bandingkan begitu ya. Mari kita lihat dulu ya perjanjian lama itu di Keluaran 19 ayat 20. Karena begini, dalam Tuhan membuat perjanjian, dia nggak langsung kasih hukum Taurat yang 613. Ini ada di sini nih. 613, nanti saya kutip-kutip sedikit dari sini nih. 613 hukum Taurat ya, yang dibikin oleh Rabi ya. Mari kita lihat dulu perjanjian lama ini ya. Ketika Tuhan datang kepada Musa di padang gurun, di waktu itu Musa menggembalakan domba Jitro mertuanya toh. Selama 40 tahun dia lari ke Mesir. Nah, Tuhan datang ke sana enggak ngasih tahu hukum enggak. Tuhan kasih dulu pengalaman semak duri, ya, pengalaman mujizat ya. Semak duri kebakar, ada api tapi nggak kebakar. Langsung Tuhan berikan pengalaman spiritual dulu, ketemu muka dengan muka antara Musa dengan Yahweh, dengan malaikat di situ ya. Nah, jadi jangan langsung kita bilang perjanjian lama itu penuh aturan. Tunggu dulu, bukan penuh aturan, penuh kasih karunia. Ya, adalah kasih karunia. Tuhan datang kepada Musa karena melihat orang Israel itu tertindas selama 400 tahun lebih di Mesir. Tuhan ingat janjinya kepada Abraham, ya, karena orang Israel kan Tuhan Abraham saja jasmani. Jadi perhatikan ya, Keluaran 19 ini juga nggak langsung hukum. Setelah itu Musa datang ke Mesir, dibikin dulu pengalaman 10 mujizat yang luar biasa di Mesir, ya. Nggak langsung dikasih hukum orang Israel. Oh, udah susah hidupnya kok. Dikasih aturan lagi, lebih susah lagi lah, ya. Kayak sekarang ini gereja udah merdeka, dikasih aturan lagi, makin susah, ya. Jadi nggak Tuhan kasih aturan, dikasih mujizat, ya. Di Mesir itu, udah gitu keluar, mujizatnya nggak tanggung-tanggung. Wah, itu ngebelah laut, anak sulung mati, yang lalap lah, yang gelap lah, yang macam-macam, luar biasa lah ya. Jalan dulu, setelah itu di Gunung Sinai. Nah, barulah di Gunung Sinai ini. Disinilah dia Keluaran 19:20. Saya bacakan ya bagian-bagiannya ya. Di sini pasal ayat 3 ya. Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Lihat, Tuhan tidak ngasih hukum. Dia ngasih tahu, ingatlah perbuatanku, ingatlah kasihku, bagaimana aku membebaskan kamu ya dari perbudakan di Mesir itu ya. Kemudian ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, ini perhatikan, ini Tuhan nggak kasih tahu dulu apa hukum-hukumnya itu. Dia mau bilang dulu begini, kamu akan jadi harta kesayanganku. Itu yang pertama. Ini relationship, maksudnya saya sedang membicara ini bahwa Tuhan itu, perjanjian lama itu bukan hanya aturan ritual dan sebagainya. Perjanjian lama itu penuh dengan kasih karunia dan Tuhan ingin relationship-nya. Orang Farisi itu kan dia hanya legalnya aja, ahli Taurat itu. Ya, yang 613 ini. Nanti ada aturan-aturan yang lain lagi, diperkecil sampai ngangkat tikar. Hari Sabat nggak boleh. Jadi Tuhan bilang kamu akan menjadi harta kesayanganku. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu akan jadi kerajaan imam. Artinya kamu akan jadi raja-raja dan imam. Jadi gini,
imam itu fungsinya, ini bangsa-bangsa, ini bangsa Israel, ini Yahweh. Kamu akan jadi kerajaan imam, artinya kamu sendiri raja-raja di antara ini, kamu jadi kepala, ini jadi bangsa-bangsa lain jadi ekor, kamu juga imam. Membawa bangsa-bangsa kepada Yahweh dan membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa, itu imam. Jadi Israel ini luar biasa ini, kasih karunia-Nya, oh luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, kamu akan jadi bangsa yang kudus. Kudus itu diasingkan, dipisahkan. Bangsa-bangsa lain umum. Israel khusus, dikhususkan bagi Tuhan untuk suatu tugas yang luar biasa ya. Jadi berkat bagi seluruh bangsa, kaum di muka bumi. Ini luar biasa. Ini nggak ada hukum-hukum. Tuhan nggak ngomong itu. Dia masih kasih tahu dulu. Kau tahu nggak? Ini aku mau bikin perjanjian, tapi kau tahu dulu dah ini. Semua pengalaman, semua mujizat, semua kasih karunia, semua posisimu yang luar biasa itu, harta kesayangan, kerajaan imam, bangsa yang kudus. Ya. Nah barulah setelah itu, pasal 20, dikasihlah ke 10 firman, itulah ditulis di 2 loh batu itu, itulah loh perjanjian namanya. Juga pembukaannya nggak langsung aturan. Ayat 2 ini ya, pasal 20. Langsung Tuhan bilang ini, akulah Tuhan Allahmu, ini saya Elai ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Pembukaannya itu udah langsung bilang, ingatlah bagaimana besarnya perbuatanku, kata Tuhan. Bagaimana kasihku kepadamu, bagaimana perbuatanku kepadamu yang membebaskan engkau dari perbudakan di Mesir. Itu dulu. Barulah ayat 3, jangan ada padamu Allah lain dan 10 hukum. Jadi kalau orang bilang mengertinya perjanjian lama itu penuh aturan, nah itu nggak ngerti, nggak baca Alkitab kali ya. Ini jelas kok, bukan aturan kok. Perjanjian lama itu penuh kasih karunia, penuh perbuatan Tuhan, penuh mujizat, bahkan lebih bisa sama dahsyatnya lah. Apa Petrus itu rasul-rasul membelah air laut? Enggak kan? Musa bikin. Enggak, ya. Soal mujizat enggak kalah lah. Sama lah, ya. Bahkan mungkin lebih ngeri lah ya. Kalau Petrus bikin mati itu Ananias Safira. Kalau Musa itu bikin seluruh anak sulung, binatang itu yang sulung-sulung mati semuanya dalam satu malam. Penghakiman itu datang, waktu penghakiman di perjanjian baru datang kan Ananias Safira doang tuh. Ini seluruh bangsa yang sulungnya itu sama-sama dah. Jangan jadi punya pikiran perjanjian lama itu hanya aturan, nggak ada kasih karunia, nggak ada mujizat, nggak ada perbuatan Tuhan yang membebaskan itu. Ini salah, nggak ngerti itu ya. Oke, sekarang sudah, barulah Tuhan setelah perjanjian relationship dulu ya, barulah Tuhan kasih ritual, aturan. Nah ini di aturannya tuh banyak. Orang Yahudi bikin 613. Ini ada dibagi 2 ya. Ini saya jelasin sedikit dulu yang 613 hukum. Dibagi 2, yang satu disebut hukum-hukum mandatori. Ada 248 jumlahnya ya. Ini dibagi lagi ke dalam 18 section ya. Baru kedua, hukum-hukum prohibition. Ya, larangan-larangan tuh ada 365 sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Dibagi lagi dalam 13 seksi. Ya. Nah, dari semua ini ada hukumnya, ada nomor 13. Setiap hukumnya ada ayat-ayatnya, ya. Setiap hukum. Yang saya mau singgung dulu di sini ada hukum nih mengenai donasi ke temple, ke bait suci. Ya, ini yang dikutip soalnya sama si pengajar perpuluhan ini dan pengajar buah sulung ini tanpa pengetahuan, tanpa akal sehat. Ini hukum buang orang Yahudi dibawa sini. Ya, karena ini enak. Di sini ada hukum juga, hukum macam-macam nomor 13 ada hukum, termasuk hukum rajam. Kalau ada anak-anak yang nakal nggak bisa diajar orang tuanya datang ke tua-tua ini. Ini kalau anakku ini nggak bisa diajar nih, dilemparin batu, mati. Nah gimana kalau anak pendeta narkoba?
free sex. Nggak dibawa hukum itu, janganlah kalau hukum itu. Tapi yang enaknya ini tadi nih, di hukum ini pun nggak ngerti full ya. Ini dibilang di nomor 100 dari hukum donasi ke tempel ini. Seseorang harus memberikan 10% dari hasilnya kepada orang Lewi. Dibilangnya bukan imam, Lewi. Baru ada second tithe, ada perpuluhan yang kedua, ini ada lagi nih ya. Udah gitu orang Lewi harus memberikan lagi 10% kepada imam-imam. Nah ya. Udah gitu ada lagi nih nomor yang 30 ya. Untuk tahun ketiga dan ke-6 itu, dalam 7 tahun putaran itu, harus diberikan lagi perpuluhan kepada orang miskin. Nah, sekarang ini kan perpuluhan gak ada untuk orang miskin. Perpuluhan cuma untuk pendeta, gembala sidang, atau semua denominasi ya. Kalaupun dicomot, ini saya mau kasih tahu aja. Jangan bodoh lagi lah ya. Kasihan ini jemaat ini. Ini orang-orang yang ngajar perpuluhan pun nggak ngerti juga. Dia main comot-comot mana yang enaknya aja ya. Sudah gitu, pokoknya kacau lah. Saya mau jelasin dulu ya. Jadi dalam perjanjian lama, relationship-nya jelas. Tuhan minta iman, bahkan mengasihi. Hukum Taurat utamanya, kasihilah Tuhan Allahmu dalam segala hatimu, jiwamu, segala akal budimu. Barulah kasih sesamamu ya, baru ritualnya itu. Maka itu orang Yahudi ditegur oleh nabi-nabi itu kalau bikin ritual tapi nggak ada relationship. Tuhan bilang, aku sudah bosan dengan korban bakaranmu. Emangnya aku makan lembu, kambing, domba? Aku yang kuinginkan itu belenggu-belenggu perbudakan yang kau bikin sama sesamamu itu dibongkar ya. Itu jadi Tuhan berkali-kali oleh nabi-nabinya tegur terus ya. Ritualnya jangan koyakan pakaianmu ya, itu kan ritual tuh, mengoyakkan pakaiannya soal itu. Jangan koyakan pakaianmu, koyakan hatimu. Ini makanya orang-orang di dalam perjanjian lama pun Tuhan sudah berpikir spiritual. Sudah ingin orang Yahudi itu jangan hanya ritualnya, kayak orang Farisi legalnya doang, sehingga akhirnya jadi legalistik. Apalagi itu aja di perjanjian lama ya, apalagi perjanjian baru yang sudah roh. Nanti deh sebentar ini saya kira cukup jelas ini ya mengenai perjanjian lama ini. Sebenarnya perjanjian lama ini semuanya ini ada berapa nih? Sejarah Israel ini sebenarnya saya mau bahas ini sebenarnya ada 3. Ada yang dibilang Deuteronomistic History, perjanjian yang itu dari kitab Ulangan sampai ya, ada Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Saudara Raja. Ini Rut nggak dimaksud. Ini dianggap satu kitab yang terfokus kepada perjanjian Musa. Teologi Musa itu ada di kitab Ulangan itu. Nah, seluruh sikap orang Israel ini ditentukan oleh bagaimana Israel itu berperilaku terhadap perjanjian Musa. Tapi ada lagi sejarah kedua yang ditulis di kitab Tawarik. Itu difokuskan kepada perjanjian Daud, di mana perjanjian keturunan Daud akan memerintah ya, Mesias ya, di mana seluruh kelakuan orang Israel ditentukan oleh perilaku Raja Daud ini. Juga dosa Jerobeam itu yang menyembah berhala itu juga sering disinggung. Baru yang ketiga Remnant History, itu yang orang pulang dari Israel dari Babel itu. Zerubabel itu bangun bait suci, terus Ezra membangun kecintaan akan Torah Tuhan, baru Nehemia bangun tembok. Ya jadi ini nggak usah dulu lah kita bahas. Yang penting ini aja dulu lah intinya. Perjanjian lama itu soal relationship nomor 1 tetap. Yang kedua baru ritualnya yang ada 613 ini. Rabi itu bikin ya. Ini Rabi itu yakin sekali bahwa ini bilang tradisi Rabi ini yang 613 itu adalah katanya dinyatakan kepada Musa di Gunung Sinai. Inilah dia ya. Oke. Karena kita masuk ke dalam perjanjian baru. Bagaimana nih masuknya ini? Masuknya itu di Yohanes ini kita baca yang paling jelas lah ya. Sebenarnya kita harus lihat perjanjian baru keseluruhannya ya. Atau ya perjanjian barunya dulu lah ya. Sebenarnya sudah dibuatkan perjanjian baru di pasal 31 ini. Ya Yeremia bilang ya. Coba ini ya. Perjanjian baru ini ayat yang ke-31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru
dengan kaum Israel, kaum Yehuda. Perjanjian baru itu terutama juga untuk kaum Israel, umat pilihan Tuhan, ya. Baru nanti setelah itu oleh Paulus, pelayanan perjanjian baru ini ditawarkan, dibagikan kepada bangsa-bangsa lain juga. Tapi yang ini terutama perjanjian baru itu untuk orang Yahuda. Kenapa? Bukan suatu perjanjian telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Jadi perjanjian lama itu sudah gagal oleh bangsa Israel, ya. Tuhan sudah memandang itu gagal. Aneh ya, hukum-hukumnya juga berarti ada, udah gagal, ya. Tapi itu dicomot, masukin lagi yang udah usang istilahnya. Di kitab Ibrani itu jelas Paulus bedain bahwa yang lama itu sudah usang. Ya, itu yang diambil, yang usang-usang itu dibikin sengsara umat Tuhan di sini udah. Nah, ini dulu ya. Ini sudah lihat ya. Aku memegang bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk bawa mereka keluar tanah Mesir waktu di Gunung Sinai itu. Perjanjian itu telah mereka ingkari. Ya. Sudah gagal, ya. Tuhan bilang, sudah mereka ingkari itu. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Bila diingkari, sudah gagal, ya sudah. Inilah yang perjanjian. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Ini kuncinya. Perjanjian lama, Tuhan sudah bikin perjanjiannya ditaruh hukumnya di dalam loh batu. Tapi sekarang Tuhan bilang perjanjian baru ini sudah gagal, batal, sudah. Ya. Karena Tuhan bikin yang baru. Apa yang baru itu? Yaitu yang tertulis dalam hitam dari putih itu dimasukkan ke dalam batin orang Israel. Sehingga akibatnya orang Israel akan mengenal Tuhan, dosa-dosanya akan real diampuni. Ya. Ini dikutip juga di Ibrani pasal 8 juga dikutip. Sama itu. Jadi perjanjian baru apa sih? Perjanjian baru itu artinya hukum yang tertulis dalam batin, hukum yang tertulis dalam batu. Yang 613 ini, memang kan ada hukum Taurat 10 dari yang ditulis dalam batu, tapi kan ada aturan-aturan lagi, aturan tentang kemas suci, aturan tentang imam, legal, macam-macam. Jadi total nomor 13 lah kita anggap itu, yang sudah tertulis dalam batu. Itu dimasukin ke dalam batin, ke dalam roh. Kalau perjanjian baru, anehnya ini pengajar perpuluhan diambil lagi, dimasukin lagi yang tertulis itu. Menyiksakan itu, membebani umat pilihan Tuhan di zaman perjanjian baru ini. Karena nggak ngerti apa itu perjanjian baru, nggak ngerti. Jadi diambillah hukum hitam di atas putih yang mematikan itu. Yang Israel pun sudah gagal, sudah dibatalin sama Tuhan. Dibikin lagi. Saudara lihat nggak ini? Apa yang dikerjakan oleh para pengajar perpuluhan buah sulung dan macam-macam ini? Naruh lagi hukum yang udah usang, yang sudah gagal, yang Tuhan pun sudah menyatakan aku nggak akan bikin lagi yang tertulis begitu, karena Paulus bilang gini, hitam dan putih itu mematikan, tapi roh menghidupkan. Si pengajar ini comot lagi, dibebanin lagi. Kadang-kadang kalau yang buah sulung lebih ngeri. Seluruh penghasilan bulan Januari harus dibawa. Itu kalau orang Yahudi aja bawanya ke tempel, ini bawanya ke denominasi lagi. Aduh, bulan Februari mau makan apa? Terpaksa lah minta-minta lagi sama orang tua, sama mertua, sama apa semua. Gila itu. Ini sudah saya mengatakan gini supaya jelas. Jangan umat Tuhan tuh jadi domba perahan. Apa itu ya? Di sini udah dibebaskan karena ini sini roh semua. Seluruh ini perjanjian lama digenapi oleh Yesus dalam arti sekarang roh. Perhatikan dulu di sini di Galatia ini ya. Coba kita lihat di Galatia itu pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat berkat itu perjanjian lama itu supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa sih berkat Abraham? Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan. Itulah berkat Abraham. Itulah berkat yang mau Tuhan berikan di dalam para umat perjanjian baru, yaitu roh. Karena semuanya simbol daripada pengalaman dalam roh. Misalnya rumah suci, alat-alat itu, misalnya tembaga, bencana pembasuhan itu yang dalam ruang kudus itu, ruang kudus.
Kakidian, ada meja roti sajian, ada ukupan, ya. Dan di sini ada loh batu yang di Ruang Maha Kudus, ya. Ada tabut, ada 3 di situ, tongkat Musa, tongkat Harun, ada mana, ada hukum, loh batu itu. Itu semua pengalaman masuk, ada satu pengalaman rohani. Ini pemberian karena iman, sanctification, glorification, kayak gitu loh. Masuk semua dalam roh. Ini sini roh ini. Hukumnya udah hukum roh, hukum dalam batin. Makanya juara sempat, perhatikan ini ya, juara sempat Yesus ini ngomong nih. Tuhan ingin penyembah yang bagaimana? Ini sekarang sudah masuk ke yang baru nih, supaya ngebanding-bandingin ini ya. Tuhan bilang ini, nenek ini perempuan ini ngomong, nenek moyang kami menyembah, artinya bau daun, bersujud di atas gunung ini, gunung Gerizim, ini konteksnya itu ya, orang Samaria tuh. Terus, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Benar, memang Yerusalem kalau menurut aturan Perjanjian Lama, Tuhan sudah menaruh namanya di Yerusalem, di kota itu. Ya. Tapi Yesus bilang, perhatikan ini sangat radikal yang sangat ke akar-akarnya gitu, dicabut seolah-olah Perjanjian Lama itu ganti dengan Perjanjian Baru. Ini Tuhan dia bilang begini. Berjalan kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Bahkan di sini sudah dibilang. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh, ingat itu ya. Sebab Bapa menghendaki penyembah, Bapa menghendaki orang penyembah, bukan bentuk-bentuk penyembahan ritualnya. Ini ada nanti ritualnya, lihat Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tuh hidup gereja mula-mula, memecahkan roti, berkumpul, ada fellowship, ada juga ritualnya, tapi enggak, ritualnya itu hidup sehari-hari, sangat alamiah, dipimpin roh, ya. Itu ritualnya, bukan datang tiap minggu ke gedung denominasi itu, itu enggak ada itu diajarin di sini, enggak ada. Mengutip Ibrani 10 ayat 25, Ibrani 10 ayat 25 itu episinagoge, pertemuan di alam roh. Selalu dalam Perjanjian Baru itu roh. Ya, bukan berarti ngeroh istilahnya enggak peduli dengan yang jasmani, bukan. Justru sebagai orang yang dipenuhi roh, dipimpin roh, dia akan berfungsi, belajar menjadi bapak rumah tangga yang baik, menjadi rumah tangga yang baik, punya tanggung jawab sebagai anak yang baik di sekolah juga, di gereja, di rumah tangga, di pekerjaan, dimanapun, ya. Pimpinan roh itu enggak harus diatur-atur. Orang mengasih memberi juga, dia digerakkan roh. Memberi, 2 ladangnya, kalau punya 2 ladang 1 kasih. Enggak harus. Ada lihat Safira tuh salahnya tuh dia nipu, itu aja salahnya. Petrus bilang, selama itu belum dijual, itu kan milik kamu yang atur. Kalau udah dijual, juga milik kamu uangnya itu. Tapi kamu kenapa nipu? Nah ini yang itu. Jadi sebenarnya dalam roh itu ada kebebasan, Bapak Saudara. Bukan harus hari Minggu datang ibadah. Itu bukan ibadah dalam roh. Ibadah dalam roh itu ritualnya hidup sehari-hari yang dipimpin roh. Hidup sebagai bapak rumah tangga, sebagai murid yang dipimpin roh, itu ibadah. Jadi ibadah dalam roh itu 24 jam sehari. Tidur juga ibadah kalau emang pas waktunya dipimpin roh. Tapi kalau tidur terus, nah itu pemalas. Ya, ibadah itu Perjanjian Baru itu dipimpin roh, itu kuncinya. Karena apa? Hukumnya hukum roh. Ini saya terlalu semangat karena saya terlalu dongkol ngelihat orang pengajar-pengajar. Memang dia terkenal dalam dunia kekristenan. Saudaraku, dunia Kristen udah jatuh. Nanti section berikut saya mau bilang juga itu. Sudah jatuh, nggak lagi hidup dalam roh, enggak. Hidup dalam banyak aturan. Pemimpin sudah ambil murid. Ini domba saya ya. Dicabik-cabik itu gereja itu. Yang organis dicabik-cabik menjadi ribuan denominasi. Puji Tuhannya nanti Tuhan Yesus yang akan menghakimi kita semua. Semua kita akan dihakimi. Ya. Jadi jangan banyak orang juga mau jadi guru. Karena jika guru tuh penghakimannya lebih berat gitu. Ngajarin yang enggak itu lebih berat. Barangkali jemaat kalau dikasih dapat nilai 6 udah masuk surga. Misalnya begitu kan. Kalau guru 9 belum tentu juga. Mungkin mesti 9,5. Apalagi kalau ngajarnya ngawur. Itu udah orang sudah usang, sudah Tuhan pun sudah gagal, sudah ditolak. Ya.
Tuhan bikin yang baru, yang lama dibawa-bawa. Masuk lagi dalam gereja begini. Apa enggak? Apa tuh penghakimannya? Biar ke Tuhan aja ya. Oke lah, ya ini mengenai ibadah ya. Nanti sambung lagi. Ibadah perjanjian baru, nanti lebih fokus lagi dan mengajar tentang gereja mulai-mulai dulu. Komunitas Petrus, komunitas Paulus, komunitas Yohanes. Bagaimana ritual mereka itu loh. Supaya kita tahu ritualnya orang yang hidup dalam roh. Orang yang relationship-nya dengan Tuhan tuh yang hukum di dalam batin tuh, hukum Tauratnya masuk dalam batin. Nanti kita akan lihat ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Amin.